Setelah melihat video ini, kamu akan tahu bahwa begitu banyak orang yang membencimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ya, ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Setelah melihat video ini, kamu akan tahu nih bahwa begitu banyak orang yang sebenarnya membencimu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya King of Swords atau Raja Pedang. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari orang-orang yang aku katakan, teman-teman, ya, ini orang sebenarnya berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, gitu sih. Tetapi mungkin, ya, kamu nggak terlalu memahami banget, teman-teman, bahwasanya mereka ini sebenarnya benci banget terhadap kehidupan kamu, ataupun memang kamu sudah mengetahui tetapi kamu selalu mengabaikannya, gitu. Ya, nggak peduli deh, gitu ya. Mau orang benci, mau orang mau berbuat buruk dan lain sebagainya, ya, memfitnah, mengadu domba, ya kan. Nah, tetapi memang yang jelas dari kartu pertama ini, ya, dari energi orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Ya, aku rasa tidak hanya membenci ya sebenarnya, tetapi terlihat sebuah ambisi dari mereka sebenarnya, teman-teman, ya, ingin, mohon maaf, menghancurkan kehidupan kamu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan orang-orang yang membenci, tentu memang ya banyak faktor yang menyebabkan. Bisa jadi orang tersebut bencinya karena apa? Kamu lebih sukses, ya bisa jadi. Kemudian ada sebuah faktor dendam, ya bisa jadi kamu dianggap sebagai pesaing, ya teman-teman. Jadi memang pada intinya orang-orang yang membenci ini dia tidak suka ya terhadap segala hal yang kamu lakukan, gitu, terhadap segala kesuksesan yang kamu dapatkan. Kamu rasakan kalau bisa kehidupan kamu tuh susah aja nih, teman-teman, ya. Kalau bisa kehidupan kamu tuh ya melarat aja, mohon maaf, ya. Banyak masalah karena ketika kamu dalam kondisi tersebut mereka senang, ya, mereka bahagia. Tetapi ketika kamu sukses berhasil, mereka tuh seolah-olah tuh tertekan banget, bingung, kebingungan, teman-teman, panik gitu ya. Panik ketika kamu sukses. Ketika kamu bahagia, ya usaha kamu berkembang mungkin ya. Oke, kamu naik jabatan dan kemudian ketika di dalam kehidupan keluarga sama, kamu sukses juga mereka nggak senang, nggak suka, teman-teman. Jadi melihat energi lebih dalam, teman-teman, ya siapa sih sosok orang-orang yang sebenarnya selama ini membenci kehidupan kamu, teman-teman, meskipun ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan ataupun acuan di dalam kehidupan kamu, tergantung dari penangkapan energi kamu, gitu sih. Ya, oke, kita akan lihat teman-teman dari kartu berikutnya. Aku punya strength, teman-teman. Nah, ternyata ya benar adanya, gitu sih. Ya, kamu selama ini sebenarnya banyak tidak memahami ya bahwasanya selama ini mereka banyak banget menceritakan keburukan-keburukan ya terhadap kehidupanmu ya kepada orang lain, teman-teman, ya. Keburukanmu banyak diceritakan. Ya, dan bahkan yang tidak ada buruk pun ditambah-tambahin buruknya. Oke? Karena memang pandangan dari orang-orang yang membenci kehidupan kamu, ya kamu tuh selalu buruk, nggak ada baik-baiknya. Ya, itu. Jadi memang dari kartu ketiga ini mereka itu bermanipulatif sehingga ini yang sebenarnya menyudutkan kehidupan kamu. Mungkin
apa ya, kamu sering mendengar sebuah rumor cerita tentang hal-hal negatif terhadap kehidupan kamu nih, padahal mungkin kamu tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya ternyata orang-orang bermanipulatif inilah yang aku maksud. Ya teman-teman, seperti musuh dalam selimut, bermuka dua. Ternyata memang dia itu benci terhadap kehidupan kamu dan ingin menghancurkan kehidupan kamu dengan cara halus. Bisa jadi selama ini dia berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu secara langsung, namun selalu gagal. Ya, jadi ini ya hal yang dia lakukan. Dia mencoba untuk mendekati kamu, ya kan? Berpura-pura baik, bermuka dua. Nyatanya, faktanya, ternyata dia ingin menghancurkan. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Wands, 9 tongkat. Kamu akan terkejut ketika kamu melihat mengetahui teman-teman siapa sosok orang-orang yang selama ini membenci dan selalu membuat sebuah propaganda buruk negatif ya terhadap kehidupan kamu sendiri. Mohon maaf ya. Yang aku lihat memang dari beberapa energi yang sudah aku buka, teman-teman. Salah satunya adalah ya, ketika kita berbicara terkait dengan masalah circle kehidupan kamu, yang ada kaitannya dengan kehidupan kamu ya orang-orang terdekat kamu sendiri. Oke. Energi pertama yang aku lihat adalah dia adalah keluarga kamu sendiri, bagian dari keluarga dekat kamu sendiri, teman-teman. Yang sebenarnya bermuka dua. Ya. Sebenarnya benci banget terhadap kehidupan kamu. Mungkin kamu tuh lebih sukses. Jadi pandangan mereka itu seolah-olah mungkin sedikit takut kali, teman-teman. Ya, takut karena bisa jadi kamu yang selama ini selalu membantu mereka, bisa jadi ya menolong mereka. Sebenarnya di dalam hati mereka itu sangat membenci kamu gitu. Nah, itu yang pertama dan kemudian yang kedua siapa, teman-teman? Teman dekat, ya. Teman dekat itu bisa jadi teman kerja, teman bisnis, ya kan, teman main. Jadi energi kedua ini juga berpotensi berpeluang bahwasannya mereka sebenarnya juga membenci kehidupan kamu. Kenapa? Karena mereka selalu saja membicarakan hal-hal buruk tentang kehidupan kamu kepada orang lain, teman-teman. Kalau memang dia adalah teman baik kamu, teman-teman, tentu hal-hal buruk yang kamu miliki tidak bakal diceritakan kepada yang lain. Berarti kan memang ada sebuah indikasi bahwasannya dia ini sangat benci kepada kamu. Nggak suka melihat kebahagiaan kamu. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Orang-orang yang sebenarnya benci banget terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, kemudian energi yang terakhir yang aku lihat adalah seseorang yang mungkin tempat tinggalnya itu dekat dengan kamu. Berarti siapa? Mungkin tetangga kamu, teman-teman. Oke. Nah, itulah ya beberapa energi yang aku lihat di sini gitu sih. Tetapi tidak bisa menjadi sebuah patokan dan acuan. Nah, lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah mengetahui dan itu cukup membuat kamu shock karena mungkin selama ini hubungannya itu terlihat baik-baik saja. Jadi ada pesan semesta untuk kamu di sini, teman-teman ya. Jadi pesan semestanya adalah kamu harus berupaya berusaha untuk memproteksi diri kamu. Untuk tidak menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, rahasia. Itu sesuatu hal yang sangat sensitif ketika nantinya kamu mempercayakan hal tersebut kepada satu orang. Ternyata dia tidak bisa memegang suatu amanah. Contoh kita katakan teman. Ya, oke, mungkin saat ini dia masih berteman dengan kamu. Apakah kamu bisa menjamin bahwasanya dia bakal terus berteman baik dengan kamu? Banyak loh yang awal teman baik menjadi musuh besar ya karena kesalahpahaman, oke. Kemudian karena kecemburuan ya banyak faktor-faktor yang menyebabkan. Jadi memang pada intinya jangan sampai hal-hal tersebut kamu sampaikan kepada siapapun ya, masalah apapun ya sifatnya pribadi, teman-teman, rahasia. Ya, kalaupun punya rahasia pribadi, masalah pribadi ya kamu selesaikan. Kamu curhat deh kepada siapa? Kepada Allah Tuhan semesta alam ya, kepada Tuhan masing-masing ataupun kepada siapa yang paling bisa kamu percaya, mungkin orang tua dan kemudian pasangan. Ya hanya itu, teman-teman. Ya, nah misalnya kamu akan terhindar dari hal-hal yang mungkin nggak diinginkan lah ya, teman-teman. Kita berbicara terkait dengan hal-hal yang nggak diinginkan. Karena lebih baik mencegah loh daripada mengobati. Karena memang orang-orang yang membenci kehidupan kamu ini, teman-teman, itu cukup mengejutkan gitu. Ya, seolah-olah tuh kamu juga nggak memahami gitu sih. Kenapa kok ada sebuah rahasia yang sifatnya pribadi kok banyak orang yang memahami, mengetahui gitu. Mungkin seperti itu dan bahkan
kok di dalam kehidupan kamu begitu banyak problem jadinya yang awalnya tidak ada masalah gitu ya. Karena itu tadi ya adanya orang-orang yang bermanipulatif, bermuka dua dan membenci teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir aku punya ini ya, kartu pedang teman-teman ya. Jadi memang dari kartu terakhir ini ini sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya ya itu tadi ya teman-teman, kembali lagi lebih baik menghindari daripada mengobati ya, lebih baik mencegah daripada mengobati dan menyesali sebuah hal yang sudah terjadi. Jadi memang pada intinya wajib berhati-hati dan waspada karena orang-orang yang membenci kehidupan kamu sepertinya memang cukup berambisi ingin menghancurkan hidupmu secara menyeluruh. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.